Yang kedua ya, lanjutan dari kemarin. Ada manusia yang tipe kedua, model kedua. Yaitu mantaya sorot lahu matalibuhu dunyawiyah. Yang mudah bagi dia pencarian duniawinya. Biar tahu amalan taibatan dengan cara Allah berikan dia ya pencarian harta yang baik. Wadah hukukuha dan dia pun menunaikan hak-haknya. Wa matalibul ukhrawiyah dan pencarian ukhrawinya. Bi'an wafaqahu dengan cara Allah memberinya taufik ya limtisali awamirillah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wastina binawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Bahwa min ashabil yamin, maka orang ini termasuk namanya adalah ashabul yamin. Orang-orang ahli surga. Alladzina yang mana jama'allahu lahum, Allah kumpulkan untuk mereka matalibad dunya, pencarian duniawi, wal akhirati dan pencarian akhirat. Kul asinti walakinnahum, tetapi mereka ala qadri tahsilihim, menurut kadar penghasilan mereka, matalibid dunya kepada pencarian dunia, tangkusu akan berkurang darajatuhum derajat mereka an darajati warasati nabiin daripada derajatnya pewaris para nabi. Jadi kalau semakin dunianya banyak diperoleh, maka hartanya dapat mengurangi kedudukan mereka di akhirat. Ya, jadi kesenangannya kan sebagiannya sudah Allah kasih di dunia, maka nanti di akhirat dikurangi gitu. Tapi ya tetap ahli surga gitu ya. Karena man akhadha minad dunya syai'an, karena orang yang mengambil dari dunia sedikit, naqasa akan mengurangi ala qadrihi atas kadarnya minal akhirati dari akhirat. Qala Allah Ta'ala, fa amma in kana minal muqarrabin. Ini level tertinggi manusia. Ya, itu yang di surat Al-Waqiah ya. Manusia itu kan ada 3. Fasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya, jadi mereka ini minal muqarrabin. Muqarrabin itu isim maf'ul ya. Ingat ya, muqarrabin itu apa? Isim maf'ul. Apa artinya berarti? Qarraba yuqarribu itu kan mendekatkan. Berarti fahuwa muqarribun wa dzaka muqarrabun. Muqarrabun berarti maknanya apa? Didekatkan. Nah, orang ini itu ditarik sama Allah Ta'ala, didekatkan kepada Allah Ta'ala. Farauhun wa raihanun, maka dia akan mendapatkan rauhun, keistirahatan, ketenangan. Wa raihanun dan rezeki yang bagus. Wa jannatu na'im dan akan mendapat surga na'im. Wa ma in kana min ashabil yamin, lalu tingkat kedua. Setelah level muqarrabin ada level bawahnya lagi. Ya masih bagus. Ya namanya apa? Ashabul yamin. Fasalamun laka min ashabil yamin. Fa ma in kana al muhtadhar. Ini ayat berceritakan tentang surat Waqiah. Salah satunya membahas tentang kematian. Muhtadhar itu maksudnya apa? Orang yang akan meninggal, orang yang sudah dihadiri kematian. Kalau orang yang sudah dihadiri kematian ini termasuk minal muqarrabin, ay asabiqinal awwalin, farauhun falahu istirahatun, maka kematian akan menjadi istirahat untuknya. Wa raihanun dan dia akan mendapatkan raihan. Apa raihan? Ay rizqun hasanun. Fasalamun laka isalam laka, keselamatan bagi kamu ya sahibal yamin, wahai orang sebelah kanan. Min ikhwanika, mendapat salam dari saudaramu yang lain, ashabul yamin, yang sama-sama dari orang-orang yang sebelah kanan.
Waman daya syarat lalu matalibu duniawiya, maka barang siapa yang mudah pencarian duniawinya. Dapat duit itu gampang banget. Ya, dapat duit itu gampang. Joget dapat duit. Ya, joget-joget di diskotik dapat duit jutaan. Di sawer jutaan. Ya, nyetel musik jadi DJ di diskotik dapat duit ratusan juta dalam satu hari. Sedangkan orang jual sayur, kangkung di pinggir jalan, jualan pisang 50.000 dapat satu hari kan. Ya, yang jual tuh kakek-kakek, orang soleh kan, orang yang baik. Jualan halal, kerja halal, orangnya ahli ibadah. 50.000 nggak punya kadang, satu hari nggak dapat. Ya itu. Kalau di dalam masal itu pepatah bahasa Arab. Al halalu la ya'tika illa kutan wal haramu ya'tika juzafan. Barang halal itu tidak akan datang kepadamu kecuali hanya sekedar makanan pokok saja. Ciri-ciri barang halal itu ya'tika la ya'tika illa kutan. Tidak datang kepadamu illa kutan, kecuali makanan pokok. Artinya hanya cukup buat beli beras, cukup buat beli telur. Udah itu segitu. Halal. 50.000, 60.000, segitu doang. Halal banget itu. Tapi wal haramu ya'tika juzafan. Tapi kalau barang haram datangnya itu pasti melimpah. Dalilnya mana di Al-Quran? Dalilnya tentang ashabus sabti. Di Al-Quran itu namanya ada ashabus sabti. Kaumnya Nabi Dawud yang diuji sama Allah Ta'ala, gak boleh mancing ikan hari Sabtu. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim hitanuhum. Ya. Pada hari yang mereka itu tidak apa-apa untuk mencari ikan, ikannya nggak datang. Ya, jadi mereka ini ashabus sabti yang dikutuk menjadi monyet, menjadi babi. Itu kan nggak boleh mancing hari Sabtu. Berarti hari Jumat boleh, hari Senin, Selasa boleh. Tapi pas mancing hari Senin nggak dapet ikan. Dapat cuma 1 biji, 1 ekor gitu. Sulit banget dapatnya, seharian cuma dapat 1 ekor. Tapi pas giliran hari Sabtu, ikan itu sampai bertumpuk-tumpuk di atas air. Ya? Ikan itu apa? Sampai bertumpuk-tumpuk di atas air. Dipegang aja dapat itu ikan. Ya, itu godaan. Ya, giliran nggak boleh ngambil ikan, ikannya banyak. Giliran boleh ngambil ikan, nggak ada ikan. Nah itulah akhirnya ada pepatah bahasa Arab itu tadi. Al halalu la ya'tika illa kutan wal haramu ya'tika juzafan. Makanan pokok halal datangnya berupa sekedar seukuran secukupnya makanan pokok. Barang haram sering datang dengan wujud melimpah ruah, melimpah banyak. Maka sekarang kerjaan halal, dagang kue, dagang apa sayur, dagang buah di pinggir jalan sepi. Ya, dapat untung seberapa paling. Tapi jadi pelacur, uangnya banyak. Jadi penyanyi dangdut yang pakaiannya telanjang, uangnya banyak. Ya, joget-joget, uangnya banyak. Itu. Ya, guru honorer 300.000. Ya kan? Ngajar itu. Ya, halal. Berjuang, beribadah, ngajar, gajinya cuma segitu ya, 300. Itulah halal itu, karena itu dia sekadar kebutuhan dia. Jadi ada orang mudah pencarian duniawinya, bi'ana fadallah alaihi al-amwal, dengan Allah meluberkan harta untuk dia, waftatana biha, dan dia terfitnah dengan dunianya. Dia akhirnya apa? Tergoda dengan dunianya. Dia terlena dengan dunianya.
Wa ta'assarat alaihi matalibul ukhrawiyah, tapi sulit. Pencarian ukhrawinya sulit, enggak bisa ibadah. Sulit mau sholat. Bi an ya'suru alaihi fi'lu ta'ah. Dengan cara sulit bagi dirinya melakukan ketaatan. Wa tarku sayyi'ah, dan sulit baginya meninggalkan maksiat, meninggalkan keburukan. Ya. Fahuwa minal mustadrajin, maka itu namanya orang yang dikasih istidraj sama Allah Ta'ala. Alladzina, yang mana amadahum, Allah berikan kepada mereka bil amwali wal maladi, dengan harta dan kelezatan. Wa dunyawiyati, yang kelezatan duniawi. Ma'atamadihim, bersama terus menerusnya mereka fil ma'asi, di dalam maksiat, wasayati, dan keburukan. Liyaqtarru, supaya mereka terperdaya, tertipu. Wayastamiru, dan terus menerus ala makanu alai, atas apa yang mereka berada di atasnya. Qala Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Surat Al-Qalam ayat 44-45. Sanastadrijuhum maknanya adalah sanasuqu lahum, saya akan giring untuk mereka an-ni'ama, nikmat-nikmat, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Liyaqtaru, supaya mereka terperdaya, tertipu. Agar mereka tertipu biha, dengan nikmat. Umli lahum ay umhiluhum, saya biarkan mereka. Wa akhraja Ahmad at-Tabarani wal Baihaqi an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitallaha yu'til abda fid dunya, jika kamu melihat Allah Ta'ala memberi hamba di dunia ini, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sedangkan dia masih bermukim di atas perbuatan maksiatnya, ma yuhibbu, dia diberi apa-apa yang dia sukai, yang dia cintai, fa inna ma huwa istidrajun, maka pemberian itu sejatinya adalah istidraj. Sumatala, lalu beliau membaca Rasulullah SAW qaulahu ta'ala, kepada ayat falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa kepada apa-apa yang mereka diperingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru semakin mereka lupa kepada Allah, mereka lupa kepada peringatan Allah, maka sama Allah Ta'ala bukan malah diazab, tapi malah fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk dirinya pintu-pintu segala sesuatu, pintu kekayaan, pintu popularitas, pintu kenikmatan, itu malah dibuka sama Allah Ta'ala. Hatta idza farihu, puncaknya, sehingga ketika mereka sudah gembira menjadi orang terkenal, gembira menjadi orang kaya, bima utu, gembira dengan apa yang mereka diberi, akhadnahum baghtatan, akhadna itu kami hancurkan, ahlakna, kami hancurkan mereka baghtatan, secara mendadak. Fa idahum mublisun, maka tiba-tiba mereka mublisun, putus asa. Fakutia, maka terputuslah dabirul qaumil ladzina dzalamu, terputus hingga akhir, hingga buntut-buntutnya, maksudnya ya, al qaumil ladzina dzalamu, kaum-kaum yang zalim. Walhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-An'am 44-45. Mublisun maknanya adalah ayisun, ya, putus asa min kulli khair. Fakutia dabirul qaumil ladzina dzalamu maknanya adalah akhiruhum ay uhliku min awalihim ila akhirihim, yakni mereka dihancurkan dari awal sampai akhirnya, habis semua, sehabis-habisnya. Terakhir, wa man ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah, ada orang yang keempat ini paling sengsara banget, sulit bagi dirinya pencarian ukhrawiyahnya. Wa matalibu dunyawiyah, dunyawinya juga sulit, jami'an semua. Fa huwa minal mamkutin, maka orang ini orang yang dimurkai Allah. Ya, dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat.
Ya, alladzina jama'allahu lahum adzab dunya wal akhirah, yang Allah kumpulkan untuk dia adab dunia akhirat. Fahuwa la yatamatta fid dunya, di dunianya sengsara, susah, sudah orang susah, nggak sholat lagi, nggak mau ibadah lagi, kafir lagi. Ya, la yatamatta fid dunya bila dzaidiha, dengan kelezatannya al-faniyat yang fana. Wala fil akhirah, dan juga di akhirat bini amihal al-baqiyah, dengan nikmatnya yang kekal. Bal yadhukuna fihimal adzabal alim, tetapi mereka merasakan keduanya di dunia akhirat, azab yang pedih. Falhalatul ula, maka keadaan yang pertama, a'lal ahwal, paling tingginya keadaan. Wa akmaluha, dan paling sempurnanya, indallah ta'ala. Wasania, dan keadaan kedua, aqallu minha, lebih turun sedikit dari yang keadaan pertama. Wasalisa, keadaan yang ketiga, halatun qabihatun sayyi'atun, keadaan yang buruk, jelek. Warabi'ah, dan keadaan yang keempat, aswa'ul hal, adalah paling jeleknya keadaan. Nas'alullah al-afiyata, amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.